Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Songelas TV bersama saya Canda Ayuwa Safitri. Tayangan kali ini tentang podcast PPDB Online SMP Negeri 19 Purworejo. Buat adik-adik yang kepo tentang PPDB Online SMP Negeri 19 Purworejo, bisa tonton tayangan podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Songelas TV bersama saya Restu Ainur Yasmin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang PPDB Online SMP Negeri 19 Purworejo. Dan tentunya saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 19 Purworejo, Ibu Noimah, SPD MPD. Selamat pagi Ibu Noimah. Oke. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah selalu semangat. Terutama ini masih pagi dan hari ini bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Ya, betul. Baiklah adik-adik di rumah, pastinya kalian penasaran kan bagaimana cara mendaftar ke SMP Negeri 19 Purworejo, bagaimana alurnya, apa saja persyaratannya. Silakan terus disimak sampai selesai nanti. Mari kita langsung tanya beliau. Baik Ibu Noimah, seputar PPDB ini sebenarnya PPDB online itu apa sih Bu? PPDB online itu PPDB yang menggunakan jaringan. Jadi semuanya lewat jejaring. Nah, tidak ada yang offline dengan membawa berkas ke sekolah. Tapi semuanya harus lewat sistem jaringan. Jadi semuanya melalui sistem jaringan ya. Iya. Dan itu pun bisa diakses bukan hanya melalui komputer, tapi adik-adik di rumah juga bisa melalui gadget masing-masing. Iya. Oh ya, betul. Yang selanjutnya sebenarnya tujuan PPDB itu sendiri apa ya Bu? Tujuan PPDB, terutama ini PPDB-nya PPDB online ini adalah untuk objektivitas. Jadi kita memang betul-betul menjaga kualitas mutu SMP Negeri 19. Harus masuk dalam peringkat yang diterima. Sehingga semuanya itu lewat online dan bisa dilihat oleh masyarakat umum. Oh iya, baik. Dan tentunya dalam mendaftar ke SMP Negeri 19 Purworejo, apalagi secara online, pasti ada yang di rumah kan juga penasaran apa saja sih persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar secara online. Untuk persyaratan yang harus dibawa, itu yang pertama adalah surat keterangan lulus dari SD ya, surat keterangan atau lulus MI. ya. Kemudian yang kedua akta kelahiran. Akta kelahiran. Kemudian kartu keluarga atau yang disebut dengan surat domisili. Surat ya. Iya. Kemudian juga nilai rapot asli. Baik. Nah, karena akan dilihat nilai rata-ratanya. Baik. Ya. Kemudian juga nomor DTKS atau kalau yang dulu disebut ID BDT. Oh ya. Kemudian juga SK mutasi Ya. untuk yang mutasi. Jadi SK mutasi ini adalah untuk jalur perpindahan orang tua. Oh baik, jadi yang perlu disiapkan itu yang pertama tadi ada SKL atau surat keterangan lulus, dan yang kedua adalah kartu keluarga, yang ketiga itu adalah rapot ya Bu bagi yang mendaftar jalur prestasi, dan yang ketiga keempat akta kelahiran. Dan itu berkas itu apakah kalau secara online cukup difoto saja bisa atau di scan? Itu sebaiknya ya di-scan. Ya, jadi pasti ya, sudah bisa ya adik-adik di rumah sekarang bisa. sudah bisa bermain handphone tuh dengan lancar sekali. Pasti hanya memfoto dan memasukkan ke jaring PPDB online pasti sudah bisa ya Bu. Ya, insya Allah. Dan selanjutnya dalam PPDB online ini kan
terdiri dari beberapa jalur ya Bu. Sebenarnya ada berapa jalur sih Bu yang bisa dipilih oleh adik-adik di rumah untuk mendaftar ke SMP Negeri 19 Purworejo melalui PPDB online ini? Ya, ada beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur zonasi. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua. Baik, Ya, jadi ada 4. Jadi ada 4. Jadi adik-adik di rumah perlu tahu bahwa ada 4 jalur yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah zonasi, yang kedua adalah jalur prestasi, Iya. yang ketiga adalah perpindahan orang tua, dan yang terakhir afirmasi. Baik Bu, mungkin di adik-adik di rumah, oh iya berarti tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Tapi mungkin ada yang belum paham juga nih Bu, untuk adik-adik yang baru lulus SD. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan jalur zonasi itu sendiri? Jalur zonasi itu berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Jadi titik koordinat yang dipakai. Jadi jalur zonasi itu merupakan melalui titik koordinat jarak antara sekolah yang didaftar atau yang dituju dengan jarak rumah. Berarti nanti semakin dekat rumah dengan sekolah yang didaftar itu akan peluangnya semakin besar ya Bu. Betul. Iya. Iya. Dan untuk jalur zonasi ini menempati persentase yang paling tinggi. Karena 60% lebih. 60% lebih. 60% atau lebih itu bisa ke jalur zonasi. Oh iya, jadi kuotanya malah yang paling banyak untuk jalur zonasi ini. Baik Bu, yang selanjutnya tadi ada jalur afirmasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jalur afirmasi itu? Jalur afirmasi ini adalah jalur untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang orang tuanya tidak mampu. Iya. Nah, ini juga diberi kuota lumayan, yaitu 15%. 15%. Ya, jadi untuk anak-anak yang mempunyai dirasa tidak mampu dan ada bukti tidak mampu, itu berhak untuk mendaftar dan kuotanya 15%. 15%. Baik, untuk yang selanjutnya tadi terdapat Ibu menjelaskan ada SK mutasi untuk yang memilih jalur perpindahan orang tua. Nah, untuk jalur perpindahan orang tua ini maksudnya bagaimana? Maksudnya mutasinya itu sudah waktunya sudah paling sedikit 1 tahun. Iya, kalau kurang dari 1 tahun itu belum bisa untuk mendaftar. Jadi walaupun mendaftar itu tidak akan terekam oleh sistem PPDB online, berarti dianggap tidak ada. Sehingga kalau belum 1 tahun tidak bisa digunakan. Jadi misalnya ada adik teman saya yang ingin mendaftar di sini dan orang tuanya kebetulan berpindah kerja, itu juga bisa ya Bu melalui jalur perpindahan orang tua. Tapi itu tadi dengan syarat paling tidak harus setahun. Pindahnya 1 tahun. Dan menyertakan SK mutasi itu ya Bu. Iya, betul. Baik. Betul, iya. Dan tadi disebutkan bahwa ada rapot untuk mendaftar di jalur prestasi. Sebenarnya jalur prestasi ini apakah hanya bisa menggunakan rapot atau yang lainnya Bu? Untuk jalur prestasi itu yang pertama adalah menggunakan nilai rapot, nanti di jumlah yang tertinggi, kemudian juga bisa dengan piagam. Apabila siswa itu DSD mendapatkan kejuaraan juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu dipakai semua. Baik juara 1, juara 2 maupun juara 3. Tapi kalau untuk kecamatan itu yang
bisa digunakan hanya yang juara 1 saja. Hanya yang juara 1. Jadi ada di rumah, jika kalian nilainya sudah bagus tapi mempunyai piagam prestasi misalnya di tingkat provinsi, kabupaten, itu bisa digunakan ya Bu. Bisa untuk menambah nilai nanti saat mendaftar PPDB online. Baik Bu, tadi tentang kuota. Nah, ini kan pasti ada di rumah pengen tahu. Kuota untuk per jalur itu berapa untuk jalur prestasi, zonasi, afirmasi, bahkan untuk perpindahan orang tua itu. Jadi berapa untuk tiap jalurnya? Untuk jalur afirmasi itu tadi sudah saya sampaikan 15%. Kemudian untuk jalur zonasi itu paling sedikit 60%. Berarti bisa lebih dari 60%. Baik. Kemudian untuk jalur prestasi itu paling banyak 20%. Jadi tidak boleh lebih dari 20%. Untuk SMP Negeri 19 Purworejo ini menerima totalnya berarti berapa siswa ya Bun? Untuk totalnya 192. 192. Yang nanti akan terbagi dalam 4 sistem pendaftaran. Oh itu, jadi ya. Totalnya banyak menerimanya ya Bu, 192 siswa. Ya. Baik. Dan selanjutnya Bu, untuk pendaftaran sendiri apakah cukup dari rumah setelah misalnya aku mau mendaftar sendiri nih dari rumah sudah menggunakan handphone, apakah perlu datang ke sekolah atau cukup di rumah saja? Untuk yang mendaftar dari rumah itu tetap harus verifikasi ke sekolah. Oh, jadi harus tetap datang ke sekolah. Iya, sehingga dengan membawa yang asli semuanya itu nanti di-scan di sekolah. Misalnya yang maksudnya itu dicocokkan dengan yang sudah di-online-kan oleh pendaftar. Kemudian oh iya ternyata sudah pas dan ada, karena ada juga anak itu punya scanan tetapi ijazahnya hilang, itu juga ada. Pernah terjadi seperti itu. Jadi kecuali mendaftar secara online, itu bukti fisiknya mana itu ditunjukkan ke panitia PPDB di SMP Negeri 19 Purworejo. Ya, jadi ketika ada di rumah sudah mendaftar secara online, sudah bisa dan berhasil, tetap harus datang ke sekolah untuk verifikasi ya Bu, agar bisa masuk ke dalam jurnal PPDB online. Jadi bagi kalian yang hanya mendaftar di rumah tapi tidak verifikasi ke sekolah, ke SMP Negeri 19 Purworejo, itu dianggap belum resmi ya Bu, belum bisa masuk ke dalam jurnal PPDB online itu sendiri. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya apakah ada Bu sistem pendaftaran yang offline? Tidak ada. Kami SMP Negeri 19 Purworejo tidak menerima pendaftaran offline. Semuanya online. Baik, jadi semuanya dilakukan secara online. Betul. Ya Bu, tidak ada yang secara offline. Apakah ada ketentuan khusus Bu untuk adik-adik dalam mendaftar secara online itu? Untuk anak-anak yang akan mendaftar secara online itu tidak ada ketentuan khusus, tetapi langsung bisa mendaftar dari rumah, bisa mendaftar ke sekolah dengan membawa yang asli, dengan scan gitu ya. Dengan scan. Jadi semuanya itu harus sudah di-scan dari rumah biar di sini tidak terlalu lama. Betul. Dan untuk yang sudah mendaftar dari rumah secara online juga seperti tadi saya sampaikan harus verifikasi supaya masuk jurnal. Baik, jadi setelah mendaftar online menuju ke sekolah, ke SMP Negeri 19 Purworejo untuk verifikasi itu ya tadi Bu. Lalu langkah selanjutnya setelah mendaftar online terus sudah dan harus menunjukkan berkas asli itu ya Bu. Dan adik-adik perlu memantau jurnal ya pastinya ya Bu. Iya, harus. Jadi selama pendaftaran itu harus dipantau terus untuk jurnalnya. Apakah masih masuk jurnal PPDB atau tidak? Iya, selalu dipantau karena dalam jangka 1 jam saja kalau di hari terakhir itu sudah bisa
terbuang banyak. Iya, jadi Karena di saat akhir itu lari ke sana kemari, pendaftar Iya. itu mencari mana peluang yang masih bisa, Iya, betul. sehingga harus dipantau terus. Ya, selama pendaftaran itu Iya. harus dipantau terus. Tapi gini ya, pernah terjadi karena orang tua dan kebetulan itu juga orang tua itu sangat sederhana sekali. Beliau itu di saat hari pertama datang dan merasa sudah masuk jurnal, Ya. di saat-saat jam akhir itu sudah masuk jurnal, sudah merasa diterima. Iya. Sehingga hari kedua, hari ketiga itu sudah tidak hadir. Begitu, ya. Setelah datang terakhir, loh anak saya kok tidak diterima? Padahal waktu itu ada di peringkat 100, kok sekarang tidak diterima. Nah ini misalnya tidak memantau ya akhirnya seperti itu. Dan kami tetap tidak bisa menolong. Iya, karena itu Karena sudah sudah sistem online. Jadi adik-adik di rumah jika sudah mendaftar di hari pertama sampai akhir pendaftaran harus selalu memantau jurnal PPDB agar tahu posisinya masih masuk di dalam jurnal atau tidak. Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya jadwalnya. Nah, adik-adik sudah tahu syaratnya, sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Mungkin waktunya kapan nih Bu biar adik-adik di rumah sudah mempersiapkan persyaratan itu? Nah, adik-adik ini begini, untuk jalur afirmasi ini dibuka lebih awal, lebih dulu, yaitu pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2023. Itu untuk jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi. Tanggal 12 sampai 13 Juni ya Bu, 2023. Lalu pengumumannya untuk hasil pendaftaran afirmasi itu pada tanggal, untuk pengumuman afirmasi itu tanggal 15 Juni tanggal 15 2023. Juni. Jadi setelah 2 hari mendaftar memantau jurnal nanti akan ada pengumuman pada tanggal 15 Juni. Lalu untuk yang 3 jalur yang lain, zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi, apakah di lain waktu juga atau sama Bu? Itu di lain waktu. Untuk yang jalur yang zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, ini daftar ulangnya nanti tanggal 26 sampai 28 Juni 2023. Daftar ulangnya. Iya. Untuk pendaftarannya? Untuk untuk pendaftarannya, pengumumannya itu tanggal 24 Juni. Ya, 24 Juni pengumuman untuk pendaftaran 19 26 ya. sampai 28 Juni. Ya. Jadi untuk yang zonasi, prestasi, dan perpindahan kalian bisa mendaftar di rumah dan nanti menuju SMP Negeri 19 Purworejo pada tanggal 19 sampai 21 dan pengumumannya tanggal 24 dan setelah hari terakhir sudah diterima harus daftar ulang ya Bu. Iya. Daftar ulang itu jika memang saya sudah diterima di hari terakhir sudah masuk jurnal, sudah sah resmi, tapi ternyata dia tidak daftar ulang Bu. Jadi bagaimana itu nanti? Kalau tidak daftar ulang sampai pada waktu yang ditentukan oleh SMP Negeri 19 Purworejo berarti dianggap mengundurkan diri. Ya. Ya. Jadi adik-adik di rumah jika kalian sudah diterima setelah pendaftaran selesai, pengumuman sudah menerima, tapi jika kalian tidak daftar ulang itu dianggap mengundurkan diri. Begitu ya Bu? Iya, betul. Ya. Sebenarnya daftar ulang itu untuk melengkapi apa sebenarnya Bu? Pada saat daftar ulang itu untuk melengkapi berkas-berkas, jadi untuk pemberkasan. Oh ya. Dan yang kita gunakan adalah yang asli semuanya. Oh ya. Ada ijazah asli, ada nilai rapot asli, kemudian juga ada syarat-syarat yang lain yang tadi saya sebutkan itu harus asli semuanya. Jadi lebih ke data diri saja Diri. Daftar ulang di situ sifatnya hanya mengumpulkan data-data entah itu
SKL ya Bu, Iya. akta, KK dan lain sebagainya. Iya. Dan kalian wajib untuk daftar ulang setelah diterima di SMP Negeri 19 Purworejo. Itu untuk resminya nih, kalau kalian sudah daftar ulang berarti sudah resmi menjadi siswa SMP Negeri 19 Purworejo. Baik Bu, Betul. untuk pendaftaran itu sendiri apakah ada biayanya untuk pendaftaran? Untuk pendaftaran sama sekali tidak ada biaya. Baik. Jadi semuanya gratis ya. Jadi tidak Gratis, perlu iya. khawatir bahwa pendaftaran PPDB itu tidak ada biayanya dan gratis. Baik Bu, untuk selanjutnya ini agak keluar dari tema kita PPDB online kali ini. Pasti ada di rumah kan ingin lebih tahu SMP Negeri 19 Purworejo ini. Apa sih jargonnya? Apa sih keunggulan dari SMP Negeri 19 Purworejo? SMP Negeri 19 Purworejo ini sudah dikenal sejak dulu. Kalau dulu itu jargonnya itu sekolah desa rasa kota. Sekolah desa rasa Iya. kota. Tapi sekarang menjadi sekolahnya para juara. Mengapa? Karena di tahun kemarin saja 69 kejuaraan itu diraih oleh SMP Negeri 19 Purworejo. Dan untuk tahun ini belum kami hitung tapi kelihatannya lebih banyak juara. Karena ada yang satu lomba saja SMP Negeri 19 itu ada 3 kejuaraan. Misalnya kemarin petang. Ya. Petang itu juara 1 kita, juara 2 juga kita, itu putri dan putra. Kemudian juara 3-nya juga ada di kita. Jadi 1 kali berangkat mendapat 3 diborong kejuaraan. Semuanya ya Bu, Iya, dari juara itu juga 1, juara 2 dan juara 3. Iya. Bagi adik-adik kan pasti penasaran olahraga petan itu seperti apa. Mari jadi daftar di SMP Negeri 19 Purworejo karena SMP Negeri 19 Purworejo itu sekolahnya para juara. Baik Ibu, sudah jelas dan saya ucapkan terima kasih sekali. Dan adik-adik di rumah pasti juga sudah sudah tahu persyaratannya, sudah jelas apa yang sudah kita bahas kali ini tentang PPDB online. Jika kalian mempunyai pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau kalian bisa langsung datang ke SMP Negeri 19 Purworejo. Jangan lupa catat tanggalnya, yaitu pada tanggal 15 ya Bu, 15 dan untuk jalur afirmasi dan 19 nanti untuk ketiga jalur yang lainnya. Baik, jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kepada Ibu Noimah, terima kasih sekali sudah berkesempatan untuk menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Dan kepada adik-adik di rumah, kita beri semangat dengan mengucapkan jargon dari SMP Negeri 19 Purworejo, yaitu songolas juara. Mari Bu. 1, 2, 3. 3. Songolas juara. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di Songolas TV. Saya Ruswaini Nuryasmin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah tayangan podcast tentang PPDB online SMP Negeri 19 Purworejo. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya untuk jalur afirmasi tanggal 12 sampai tanggal 13 dan untuk pengumumannya tanggal 15. Untuk jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua tanggal 19 sampai tanggal 21, pengumumannya tanggal 24. Link pendaftaran ada di deskripsi ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah jelas keterima di SMP Negeri 19 Purworejo, jangan lupa daftar ulang tanggal 26 sampai tanggal 28. Diwajibkan datang ke sekolah ya. Demikian tayangan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Songolas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.